Baru-baru ini dia memposting di Instagramnya di @anisbaswedan. Dia baru saja mendapatkan penghargaan dari masyarakat adat Tulang Bawang Barat yang ada di Provinsi Lampung, yaitu sebagai Tuan Penata Negara. Mohon maaf nih, di awal-awal udah ngakak duluan, Tuan Penata Negara. Nah, Anies ini cuma bisanya tata kata, dikasih penghargaan Tuan Penata Negara. Dari mana? Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Gimana buat yang udah mudik? Udah liburan? Aman dan nyaman dong pastinya. Ya iyalah, infrastruktur sudah dibangun sedemikian bagus oleh pemerintah Presiden Jokowi, dan kita bisa mudik, bisa liburan dengan aman dan nyaman. Kemana nih yang kemarin teriak-teriak, rakyat nggak butuh infrastruktur, rakyat nggak makan aspal? Buktinya sekarang kalian juga ikut menikmati kan? Tapi di video kali ini saya akan nggak membahas itu, saya mau menginfokan tentang Anies Baswedan. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum bikin kopi, silakan di-post dulu videonya, bikin kopi, kita bisa minum kopi sama-sama. Ya, Anies Baswedan. Baru-baru ini dia memposting di Instagramnya di @anisbaswedan. Dia baru saja mendapatkan penghargaan dari masyarakat adat Tulang Bawang Barat yang ada di Provinsi Lampung, yaitu sebagai Tuan Penata Negara. Mohon maaf nih, di awal-awal udah ngakak duluan, Tuan Penata Negara. Nah, Anies ini cuma bisanya tata kata, dikasih penghargaan Tuan Penata Negara. Dari mana? Ternyata usut punya usut, penghargaan ini diberikan untuk orang yang berjasa bagi Kabupaten Tulang Bawang Barat. Nah, Anies ini berjasanya dalam bentuk apa? Ternyata dulu pada waktu tahun 2010, dia berjasa karena mengirimkan guru dalam program Indonesia Mengajar. Jadi guru-guru sarjana yang barusan lulus, ini dikirim ke sana untuk memberikan pendidikan kepada warga di sana. Kemudian setelah 5 tahun mereka meninggalkan Tulang Bawang Barat dan masyarakat di sana secara mandiri mengembangkan ilmu yang telah mereka dapat. Dan itu jasa yang diberikan Anies kepada Tulang Bawang Barat. Nah, pertanyaannya, kenapa baru diberikan sekarang? Kok momennya pas banget ya? Jelang Pilpres lagi. Kenapa nggak dari dulu? Ini sudah 12 tahun yang lalu loh, 2010. Nah, jadi timbul pertanyaan sekarang. Kalau misalkan Anies yang berjasa seperti itu diberikan penghargaan berupa Tuan Penata Negara, lalu bagaimana dia menata kotanya sendiri, ibu kota DKI, yang saat ini kita tahu sendiri kacau balau. Dia hanya pandai bermain kata-kata. Betapa tidak? Yang pertama, pada saat janji kampanye, dia sudah berjanji kepada warga DKI akan membangun rumah dengan DP 0%. Dia pada awalnya nih akan membangun 200.000 rumah. Tapi pada kenyataannya sekarang baru terbangun sekitar kurang dari 1.000 rumah. Dan itu pun yang ditempati berapa? Karena apa? Karena syarat untuk mendapatkan rumah DP 0 ini adalah mereka yang berpenghasilan 14 juta dalam 1 bulan. Sekarang, secara logika, orang yang berpenghasilan 14 juta dalam waktu 1 bulan, ngapain mereka beli rumah DP 0? Mereka bisa membeli rumah kredit dengan DP yang lebih bagus, rumah yang lebih layak. Kita bisa lihat sendiri kok rumah DP 0 ini seperti apa. Sempit rumahnya. Kemudian juga jaraknya dari kamar tidur ke kamar mandi, ke dapur itu cuman ya bisa dibilang 1 petak gitu. Sekarang orang dengan penghasilan 14 juta, mana mau mereka menempati rumah itu? Lalu yang kedua, masalah normalisasi sungai yang sudah dicanangkan oleh Gubernur Ahok pada kepemimpinan sebelumnya. Sungai-sungai ini dilebarkan, kemudian masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai disuruh pindah, digusur, untuk menormalkan sungai ini dilebarkan, supaya apa? Biar menampung air yang lebih banyak. Tapi Anies bermain kata di sini,
Sungai ini nggak dinormalkan, tapi dinaturalisasi. Buktinya, sejauh ini nggak ada 1 meter pun sungai yang digarap oleh pemerintahan Anies. Benar-benar natural, nggak diapa-apain. Jadi bisa dibilang permainan kata ini yang menipu banyak orang. 58% warga Jakarta ini tertipu dengan janji-janji manis Anies. Sekarang bayangkan, sungai yang seharusnya dilebarkan supaya menampung air hujan, supaya tidak banjir, dibilang mau dinaturalisasi. Dan benar-benar dinaturalkan. Nggak diapa-apain, benar-benar natural. Anies justru bikin sumur resapan untuk meresap air, karena air itu jatuh harus diserap ke tanah, bukan dialirkan ke sungai, apalagi ke laut. Buktinya apa? Nol besar, nggak ada hasilnya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, program OKOC, One Kecamatan, One of Center Entrepreneurship. Program ini dicanangkan oleh Anies dan Sandiaga Uno untuk menciptakan wirausaha baru. Kemudian mereka dari pemerintah Pemprov DKI yang akan mencarikan pembelinya. Tapi pada eksekusinya nggak semudah yang diomongin Anies dan Sandi pada waktu itu. Entrepreneur ini harus benar-benar diberikan pelatihan yang memadai agar mereka bisa punya daya saing untuk bersaing dengan entrepreneur yang lain. Tapi pada kenyataannya, sampai detik ini, program ini nggak ada sama sekali. Warga pun juga menuntut sampai di hampir 5 tahun masa jabatan Anies, belum terrealisasi. Warga menuntut ini, tapi apa? Sampai sekarang juga belum ada kenyataannya. Dan Anies lebih sibuk membanggakan JIS, Jakarta International Stadium, yang bisa dibilang Jakarta International Stadium ini sudah dicanangkan oleh Gubernur Fauzi Bowo tahun 2008 yang lalu. Justru Anies membanggakan JIS ini menunjukkan kalau Anies ini nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Sesuatu yang sudah tersedia, lahannya sudah ada, duitnya juga minjem ke pemerintah pusat, pembebasan tanah juga dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya, jadi Anies tinggal eksekusi. Nggak ada kerjanya sama sekali, dan begitu dibangga-banggakan sama dia. Ini kan bisa dibilang, ya memang dia bisanya cuma menata kata, bukan menata kota. Kok bisa dikasih penghargaan dari Tuan Penata Negara? Dan dengan seperti ini, jadi modal buat dia untuk nyalonin jadi presiden di 2024. Sekarang masyarakat nggak bodoh, Mas. Masyarakat ini udah pintar, udah tahu mana yang bisa kerja, mana yang cuma bisa bermain kata-kata. Apalagi masyarakat sekarang juga nggak akan mau memilih pemimpin yang didukung oleh kaum intoleran, kaum radikal. Nggak akan mau. Kita bisa lihat di Pilkada 2017 kemarin, bagaimana secara brutal mereka memainkan ayat dan mayat untuk memenangkan Anies. Dan sekarang para pemujanya lagi cuci tangan untuk membersihkan itu semua, menyangkal itu semua bahwa itu bukan kemauan dari Anies, bahwa itu tidak ada, itu hanya gorengan media, para cebong yang benci Anies. Bullshit semuanya. Nah, sekarang, kalau misalkan Anies maju jadi presiden, dengan modal ini, saya yakin 100% yang milih cuman, ya yang sholat di JIS kemarin ini, cuman ratusan ribu mungkin. Itu kalau dia ada yang meminang dari partai politik. Masalahnya, sampai detik ini, dia itu bukan penentu kebijakan di partai politik. Dia juga bukan kader partai. Jadi siapa? Belum ada sampai detik ini. Kemungkinan besar namanya akan dicalonkan pada saat Rakernas Partai Nasdem. Kemarin isunya berebus seperti itu. Tapi belum tahu juga apakah nanti Surya Paloh akan menerima itu. Kemungkinan yang paling getol mengusung Anies adalah PKS. Tapi tahu sendiri kan PKS suaranya berapa? Ya nanti tinggal kita lihat aja. PKS nanti mau akan koalisi dengan siapa? Dengan Demokrat misalkan. Itu pun juga suaranya belum masuk ke
presidensial threshold sampai 20% belum nyampe. Harus butuh partai politik lagi. Ya kita lihat aja nanti. Dengan kondisi yang seperti ini, apakah Anies bisa mewujudkan mimpinya jadi presiden? Kita saksikan bersama-sama. Saya kira itu. Terima kasih sudah menyimak. Dan buat Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan komen untuk kemajuan Siwot ke depannya. Oke, kita minum kopi sama-sama. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Salam damai untuk Indonesia.